Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rekan dan rekanita yang berbahagia, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rekan dan rekanita yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema niat toto ati. Kenapa kok niat toto ati? Bukan kok niat sholat, niat taraweh, atau niat puasa berhubung ini bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena niat toto ati kali ini saya ambil berdasarkan keinginan saya untuk menyampaikan bagaimana kita melakukan niat dengan baik dan benar. Nah, pertama, niat toto ati ini saya ambil dari 3 kata, yaitu niat toto ati. Di sini kita akan membahas satu persatu dari kata tersebut. Oke, kita akan membahas satu persatu dari poin yang kita maksudkan tadi, yaitu niat toto ati. Nah, pertama itu adalah niat. Niat adalah maksud, tujuan, ataupun keinginan yang kita lakukan atau yang kita tanamkan di dalam hati kita ketika kita memiliki keinginan sesuatu. Nah, niat ini biasanya muncul ketika kita menginginkan atau menghendaki sesuatu. Lalu yang kedua adalah toto. Toto diambil dari bahasa Jawa yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu menata. Apa yang kita tata, apa yang kita manajemen, apa yang kita ingin tata, yaitu masuk kepada poin yang ketiga, yaitu ati, yang bahasa Indonesianya itu adalah hati. Nah, niat toto ati ini sendiri adalah bagaimana kita menginginkan dan menata hati kita dengan bersih, dengan maksud yang benar dan tanpa ada menyeleweng sedikit pun. Nah, niat toto ati ini sendiri saya ambil dari dalil innama a'malu binniyat, di mana bagaimana kita melakukan sesuatu itu tergantung niat kita sendiri. Nah, rekan-rekan dan rekanita sekalian, mari kita di bulan puasa kali ini menata, memanajemen hati kita agar bersih dari segala sesuatu godaan, agar pada bulan suci Ramadan kali ini kita menjalankannya dengan rasa sungguh-sungguh tanpa ada niat buruk sedikit pun. Oke, pengamalan niat toto ati kita lakukan di dalam hati. Artinya kita ketika melakukan sesuatu atau ketika menghendaki sesuatu, kita meniatkannya atau menginginkannya juga di dalam hati, bukan hanya di perkataan kita sendiri. Seperti halnya ketika kita melakukan niat puasa. Nah, kita melakukan niat puasa itu tidak hanya di dalam lisan, tapi juga kita ucapkan, juga kita lafalkan di dalam hati, supaya niat kita itu betul-betul dari hati, bukan hanya perkataan saja. Karena apa? Mulut itu bisa berbohong, tetapi hati tidak bisa berbohong. Nah, ketika kita melafadzkan nawaitu somauddin ngan ngada isfarti sahri Ramadana hadi sanati fardlillahi ta'ala, kita juga meniatkannya di dalam hati, supaya betul-betul, kalau bahasa Jawanya itu mancep ning ati niate iku. Jadi rekan dan rekanita, ketika kita melakukan ibadah atau melakukan niat sesuatu, jadi kita melakukannya tidak serta-merta mengucapkan di dalam lisan, tapi juga mengucapkannya di dalam hati. Entah itu niat sholat, niat beribadah, ataupun niat-niat yang lainnya. Tentunya niat-niat yang baik, bukan niat-niat yang buruk. Karena yang buruk itu tidak akan mendapatkan manfaat. Rekan dan rekanita, di bulan Ramadan kali ini, mari kita kuatkan lagi
kita tata lagi hati kita agar puasa kali ini menjadi puasa yang barokah, menjadi puasa yang lebih mantap lagi, agar kemenangan yang kita raih nanti itu adalah kemenangan yang nikmat, sehingga kita puas melakukan ibadah di bulan Ramadan kali ini. Jangan sampai kita menyesal ketika bulan Ramadan telah usai, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan pahala jika kita melakukan ibadahnya dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat yang betul-betul niat. Rekan dan rekanita, niat itu memang pertama harus dipaksakan, tapi karena paksaan itulah kita akan menjadi terbiasa dengan niat itu. Jadi walaupun rekan dan rekanita malas ketika bangun subuh, ketika akan melakukan ibadah malas, tapi kita harus paksa agar kita semangat, agar kita menjadi ikhlas dalam menjalankan niat tersebut. Karena tingkatan niat tertinggi, tingkatan niat yang terbaik itu adalah ikhlas. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kok karena kita menginginkan, wah aku niat sholat supaya mendapat pahala, atau aku niat sholat supaya nanti di masjid bertemu dengan ukhti-ukhti. Tidak, tapi kita niat sholat atau niat ke masjid itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, rekan dan rekanita sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila tutur kata saya atau dalam perkataan saya, perbuatan saya menyinggung, ada yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua perong ketara, Pak. Kita Pak Jan. Dua perong ketara. Kita bisa. Wis, Pak. Ora nek gojek. Iya to maksudnya iki. Apel lah.